Halo teman-teman, buat lu pade, balik lagi sama gue di channel yang selalu ngajak lu pade mikir pakai nalar sehat. Pernah nggak sih lu ngerasain ini? Tiba-tiba hidup lu kayak nggak ada rasanya. Bangun pagi, cuma ngerasa hampa, nggak tahu mau ngapain hari ini, besok, atau setahun lagi. Pas ditanya, lu itu siapa sih? Atau tujuan hidup lu apa? Lu cuma bisa garuk-garuk kepala, bengong, seolah lu ini kapal tanpa nahkoda di tengah laut luas, nggak tahu arah, cuma ngambang doang. Bisa jadi lu lagi di titik transisi. Kayak baru lulus sekolah, strike kuliah, baru resign dari kerjaan lama, atau mungkin di usia tertentu kayak quarter life crisis di umur 20-an atau 30-an. Tapi bisa juga itu datang tanpa pemicu yang jelas, tiba-tiba aja ngerasa kosong dan bingung. Nah, buat lu yang sekarang lagi ngerasa bingung, ngerasa kosong kayak kapal tanpa nahkoda di tengah laut luas, dengerin gue baik-baik. Itu bisa jadi sinyal krisis identitas atau krisis arah hidup, broses. Ini bukan cuma perasaan galau atau baper doang, ini penting banget buat masa depan lo. Waktunya berhenti nyasar dan nemu kompas hidup lo lagi. Ini cara ampuh biar lo bisa nemuin jati diri dan arah hidup yang jelas. Lo tahu nggak kenapa kita sering banget nyasar dan bingung soal siapa diri kita? Penting banget buat lo kenali tanda-tanda dan akar masalahnya. Ini tanda-tanda lo lagi nyasar atau krisis identitas. Perasaan hampa dan bingung. Lu nggak tahu apa yang sebenarnya lu inginkan, semua terasa datar, hidup tanpa gairah atau semangat, sering bertanya siapa gue dan mau ngapain. Lu ngerasa asing sama diri sendiri, ragu dengan nilai-nilai atau keyakinan yang dulu lu pegang teguh. Sulit mengambil keputusan. Karena nggak punya tujuan jelas, lu jadi bingung mau milih jalan A atau B, akhirnya cuma stuck di tempat. Hilang motivasi dan produktivitas menurun. Nggak ada semangat untuk melakukan apa-apa, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari jadi ogah-ogahan. Hubungan interpersonal memburuk. Lu bisa jadi menarik diri dari teman-teman, atau malah jadi terlalu tergantung pada validasi dari orang lain. Merasa tidak cocok di lingkungan. Lu ngerasa nggak pas di lingkaran pertemanan, pekerjaan, atau bahkan keluarga. Sering membandingkan diri. Terlalu fokus pada pencapaian orang lain dan merasa tertinggal jauh. Akar masalah kenapa terjadi krisis identitas. Fase transisi hidup. Ini umum banget. Kayak pas baru lulus sekolah, strike kuliah, resign dari kerjaan yang udah lama, baru menikah, punya anak, pindah kota, atau di usia tertentu seperti quarter life crisis 20-an, 30-an, atau midlife crisis 40-an, 50-an. Hilangnya peran lama. Identitas yang dulu kuat, misalnya mahasiswa teladan, pekerja yang berdedikasi, tiba-tiba nggak relevan lagi dan lu belum menemukan peran baru. Ekspektasi sosial versus diri sendiri. Tekanan dari orang tua, teman, atau masyarakat untuk jadi sesuatu yang mungkin bukan diri lu sebenarnya. Lu hidup untuk menyenangkan orang lain, bukan diri sendiri. Kurangnya self-reflection. Lu nggak pernah meluangkan waktu buat mikirin diri sendiri, apa yang penting buat lu, apa yang lu inginkan dalam hidup ini. Pengalaman trauma atau perubahan besar, kecelakaan, kehilangan orang terkasih, atau kegagalan besar yang mengguncang nilai-nilai dan pandangan lu tentang hidup. Hidup tanpa tujuan atau nilai jelas. Lu cuma ikut arus tanpa tahu mau kemana, tanpa punya prinsip yang jelas. Kalau krisis identitas ini lu biarin berlarut-larut, lu bakal nyesel. Dampaknya nggak main-main. Kesehatan mental memburuk. Dari cuma bingung bisa berujung ke depresi, anxiety, rasa putus asa, bahkan pikiran-pikiran negatif yang merugikan diri. Hidup tanpa arah dan tujuan. Lu jadi cuma hidup mengalir tanpa passion, gak punya pencapaian yang bermakna. Ibaratnya, lu cuma jalan tanpa peta. Opportunity lost, kehilangan peluang. Peluang emas di depan mata lewat begitu saja karena lu bingung mau ngapain atau merasa gak pantas. Hubungan yang dangkal atau bermasalah. Karena lu sendiri gak kenal siapa diri lu, sulit buat lu membangun hubungan yang otentik dan jujur dengan orang lain. Potensi terbuang sia-sia. Semua bakat dan kemampuanmu gak pernah tergali dan termanfaatkan karena lu gak tahu apa yang sebenarnya lu mau dan siapa diri lu. Oke, cukup sudah kebingungan dan kehampaannya. Sekarang saatnya kita bahas gimana cara keluar dari krisis ini dan mulai nemuin kompas hidup lo lagi. 1. Self-reflection. Ngobrol sama diri sendiri secara jujur. Ambil waktu khusus, duduk sendiri, tanpa gangguan. Tulis jurnal. Tulis semua yang lu rasakan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala lu. Coba renungkan.
Apa value utama lu dalam hidup? Apa yang benar-benar penting buat lu? Apa passion yang dulu pernah lu punya? Ini bantu lu mengurai benang kusuk di pikiran. 2. Eksplorasi dan coba hal baru. Zona nyaman itu bahaya. Jangan takut buat coba-coba. Keluar dari rutinitas yang membosankan. Coba hobi baru. Ikut kelas online melukis, belajar bahasa asing, volunteer di komunitas. Ini bukan soal harus langsung geri jago, tapi tentang mencoba dan menemukan. Semakin banyak lo mencoba, semakin banyak yang lo tahu tentang diri lo. 3. Fokus pada value, nilai-nilai hidup. Identifikasi apa yang paling penting buat lo. Apakah itu kejujuran, kebebasan, keluarga, kontribusi ke masyarakat, atau kreativitas? Ketika lo tahu nilai-nilai inti ini, keputusan dan arah hidup lo akan lebih jelas karena lo bisa menyelaraskannya dengan value lo. 4. Cari mentor atau orang yang bisa dipercaya. Ngobrol sama orang yang pernah melewati fase serupa atau orang yang lu anggap bijak. Minta saran, dengerin pengalaman mereka, tapi ingat, keputusan tetap ada di tangan lu. Mereka cuma pemberi perspektif, bukan penentu jalan hidup lu. 5. Batasi perbandingan sosial. Kurangi scroll media sosial yang bikin lu insecure atau ngerasa ketinggalan. Ingat, setiap orang punya timeline dan perjuangan sendiri. Fokus pada proses lu sendiri, bukan pencapaian orang lain. 6. Embrace imperfection and process. Nggak ada yang langsung tahu arah hidupnya dari lahir. Ini proses. Nggak apa-apa kalau belum sempurna atau masih nyoba-nyoba dan kadang salah arah. Itu bagian dari perjalanan. Anggap setiap langkah, termasuk yang salah, sebagai pelajaran. 7. Cari bantuan profesional jika perlu. Kalau rasa hampa, bingung, atau cemas sudah sangat parah dan mengganggu fungsi harian lu. Sulit bangun, menarik diri dari sosial, ada pikiran negatif, jangan ragu untuk ke psikolog atau terapis. Mereka bisa bantu memandu lu, menemukan akar masalah dan memberikan strategi yang lebih personal dan mendalam. Itu bukan tanda lemah, itu tanda lu cerdas. Dengerin gue baik-baik. Krisis identitas itu bukan kutukan, bukan hukuman. Itu sinyal dari semesta kalau lu butuh introspeksi. Itu kesempatan emas lu buat nyari tahu siapa lu sebenarnya, apa yang bener-bener lu inginkan dari hidup ini. Jangan biarin lu nyasar terus tanpa tujuan. Hadapi kebingungan itu dengan berani, gali diri lu lebih dalam, dan temukan kompas hidup lu lagi. Karena hidup ini terlalu berharga untuk cuma dijalanin tanpa arah, bro. Lu berhak jadi nahkoda dan sutradara di film hidup lu sendiri. Gue penasaran nih, apa sih tanda-tanda nyasar yang paling sering lo rasain sekarang? Dan dari tips yang gue kasih, strategi apa yang akan lo coba terapkan pertama kali untuk nemuin kompas hidup lo lagi? Mari kita saling dukung, saling ingetin, dan sama-sama belajar. Jadi lebih kenal diri dan punya arah hidup yang jelas. Karena kalau kita mikir bareng, pasti ada jalan keluar. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.